Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaus kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 20. Warawa meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana isi hadisnya atau matan hadisnya? Inna awwala hadhil ummati. Ketika kalian membaca inna awwala hadhil ummati ini, membaca kata ummati itu kedudukannya sama dengan isim isyarat sebelumnya. Ingat itu. Karena hadhihi di sini makomnya dia secara kedudukan jar, maka nanti al ummati juga dibaca jar. Paham, biar tidak dikena sentil lagi. Inna awwala hadil ummati, sesungguhnya permulaan umat ini, khiyaruhum, adalah sebaik-baiknya umat. Awal dari umat ini adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya bangsa. Wa akhiraha, sedangkan akhirnya umat, syiraruhum, adalah seburuk-buruknya umat. Mukhtalifina, mereka itu saling berbeda. Mutafarriqina, mereka saling berpecah belah. Coba kita pahami dengan baik. Orang yang lahir di masa beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti termasuk sebaik-baiknya umat. Sementara orang yang hidup di generasi terakhir adalah seburuk-buruknya umat. Mereka itu apa? Mereka itu sukanya berselisih dan mereka sukanya bercerai-berai. Ini menjadi bahan kritik kepada kita. Jadi semakin hari orang berselisih itu semakin banyak, semakin bercerai-berai. Kalau kita mau jujur, di Indonesia, di negeri ini banyak kelompok-kelompok yang banyak berselisih dan bercerai-berai. Pemicunya satu sebenarnya, merasa dia paling benar. Nah ini yang seperti ini, padahal merasa yang paling benar ini kan beda dengan orang yang benar. Kalau merasa yang paling benar, maka kecenderungannya akan menyalahkan orang-orang yang menurut dia berbeda dengan dirinya. Seperti itu. Akhirnya dijawab sama yang dituduh. Terus berkelanjutan seperti ini. Nah jangan kaget, karena memang ini adalah akhirah hadhil ummah. Begitu. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal ta'tihi mitatu. Ya, mitatu di situ. Apa mimiyatuhu? Mitatu. Maka hendaklah ia didatangi oleh kematiannya, wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Sementara ia mendatangi pada manusia seperti apa yang ia senangi ketika didatangi kepadanya. Maksudnya bagaimana? Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu, hendaklah kematian menjemput dia, sementara ketika itu ia mendatangi manusia sebagaimana ia ingin didatangi seperti itu. Contoh konkretnya, Imam, kamu pengen dibaikin apa enggak sama manusia? Pengen? Ingin. Fahrul ingin dibaiki sama manusia? Yes. Kamu kan pengennya dibaiki manusia? Yes. Kalau kamu pengen dibaiki manusia, maka kira-kira solusinya kamu harus berbuat baik apa enggak kepada manusia? Kamu harus berbuat baik kepada manusia. Nah, hendaklah kematian itu menjemput dirimu
itu kamu sedang berbuat baik kepada manusia sebagaimana kamu itu inginnya dibaiki oleh manusia. Berarti ketika itu kamu termasuk husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kamu kan pengennya, saya pengen manusia itu datang menghormati saya. Kamu kan pengennya begitu. Berarti tugas saya harus menghormati dan juga memuliakan manusia. Nah, orang yang ia iman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah kematiannya mendatangi dia sedang berbuat baik sebagaimana ia ingin dibaiki oleh manusia. Begitu. Makanya saran saya kepada para santri Ma'had At-Tamimi, kalau misalnya kalian menemukan kesalahan, kalian tidak tahu ilmunya, sudah diam saja, tidak usah banyak komen. Kalau kamu tahu ilmunya, luruskan. Meminimalisir perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Meskipun perbedaan dan cerai-berai ini juga sulit. Kenapa? Tidak lepas dari nasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hisham ibni Urwah rahimahullah ta'ala. Wa an Hisham diriwayatkan dari Hisham ibni Urwah, putranya Urwah rahimahullah ta'ala. Innahu sami'a abahu, bahwasannya Hisham bin Urwah ini beliau mendengarkan pada bapak beliau yaqulu, berkata bapaknya. Bagaimana perkataannya abahnya Hisham bin Urwah? Lam yazal amru bani Israila mustaqiman hatta hadatha fihim al-muwalladuna abna'u sabayal umam. Lam yazal, selalu, amru bani Israila, perkaranya bani Israel, mustaqiman, itu tegak lurus, cek, hatta hadatha fihim, hingga terjadilah fihim di antara bani Israel, al-muwalladuna abna'u sabayal umam, anak-anak yang dilahirkan, orang-orang yang dilahirkan. Siapa itu? Anak-anak tawanannya beberapa bangsa. Jadi ini berarti al-muwalladun ini generasi baru yang mereka adalah anak-anaknya tawanannya beberapa bangsa. Apa yang mereka lakukan oleh anak-anak ini? Apa yang dilakukan oleh generasi al-muwalladun ini? Fa'ahdatsu fihim, lalu dia menciptakan al-qaula, pendapat, fihim, di antara mereka, birra'yi, dengan pandangannya sendiri. Wa adallu, dan mereka menyesatkan Bani Israila, pada Bani Israel. Qala, berkata. Siapa yang berkata di sini? Hisham bin Urwah. Wa kana abi yaqulu, dan bapakku juga berkata, lanjutan setelah beliau mengisahkan tentang Bani Israel. As-sunana, berpegang teguhlah pada sunnah. As-sunana, berpegang teguhlah kepada sunnah. Fa inna sunana qiwamuddin, karena sesungguhnya beberapa sunnah itu adalah pokok atau pondasinya agama. Katanya Hisham bin Urwah, beliau ini menceritakan dari apa yang beliau dengar. Beliau mendengarkan dari bapaknya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, wahai anakku, sesungguhnya urusan Bani Israel itu sebenarnya tegak lurus, tidak ada melenceng, tidak ada kesalahannya. Cuma kemudian datanglah orang-orang yang menciptakan hal-hal yang baru. Mereka adalah para tawanannya beberapa bangsa. Lalu akhirnya mereka menciptakan beberapa pendapat dengan pendapatnya sendiri, dan mereka menyesatkan Bani Israel.
Lalu katanya Hisam, Abi, bapakku itu setelah itu berpesan, berpegang teguhlah kamu kepada sunnah, berpegang teguhlah kepada sunnah, karena sunnah itu adalah pokoknya agama. Cuma kadang ada saudara kita itu terjebak. Megang sunnah itu, mereka itu megang hadis terjemahan. Ini yang bikin masalah. Harusnya ketika kamu mengatakan pegang sunnah, ada hadis taraktu fikum, pegang Al-Quran, pegang dengan sunnahnya Rasulullah. Ini yang kadang saudara kita ada yang salah, mereka cuma megang terjemahan. Harusnya kalau mereka betul-betul mau megang itu, mereka itu tetap harus melewati ulama dan fuqaha yang pakar. Begitu. Tidak bisa kita langsung baca kemudian kamu justify, kamu hakimi. Nah, ini yang bikin masalah. Akhirnya itu yang muncul namanya birra'yi sendiri. Cuma dia nempel kepada sunnah. Membaca qala Rasulullah SAW diterjemahkan seret. Jadi begini lah, jadinya itu akan akhirnya jadi pandangannya sendiri. Wong terjemahannya itu misalnya dia diterjemahkan, apalagi penerjemahnya tidak paham. Sudah. Contoh kecil. Apakah setiap berbentuk larangan itu maknanya haram? Apakah setiap perintah itu bermakna wajib? Kayak gini ini kan kalau cuma membaca terjemahannya toh akhirnya ada perintah di situ sigatnya wajib. Nah, ini yang kadang bikin masalah. Gitu. Jadi pegang dengan sunnah, pegang kepada Al-Quran itu, ya, kalian harus berguru. Kita ini terlalu lemah untuk menangkap apalagi langsung dari Al-Quran. Kurang piranti kita, gitu loh. Seperti itu. Kira-kira kalau ada misalnya, saya punya murid imam misalnya, cerdas sekali. Imam Rahmatullah, tapi bukan Imam Syafi'i loh ya. Ini namanya Imam Rahmatullah, alimnya luar biasa. Hafal Alfiyah, Jami' Turus hafal. Kira-kira dia berkomentar, Ustaz saya lebih suka pada hadis, saya tidak suka dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Salah pendapatnya Imam Syafi'i itu. Wah, logika kita, ya. Padahal ini murid saya cerdas loh ya. Kira-kira Mursyid mau pendapatnya dia apa pendapatnya Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i berarti Mursyid cerdas. Ustaz dia kan orang alim. Orang alim yang kayak imam itu di masa Imam Syafi'i dah alim. Mau pakai dalil, mau pakai akal. Pakai dalil Ustaz, tadi sudah dimaknai. Seburuk-buruknya umat adalah generasi terakhir. Dia generasi awal, generasi terakhir. Tengah-tengah. Dia tidak takut masuk kategori yang terburuk dia bi. Ini logikanya begitu. Pakai dalil. Kemudian pakai hadis yang lain, sebaik-baiknya masa kata Rasulullah adalah masaku. Kemudian masa para sahabat, kemudian masa para tabi'in, masa tabi'in kalau dilanjutkan. Nah begitu. Sehingga saya minta tolong kepada Mursyid, kepada Sofi, kepada Fahrul dan santri yang lain ini, kalian ketika memahami sunnah itu harus berafiliasi dengan para ulama yang mereka lebih mendahului kalian. Mereka itu mendapatkan dari beliau, begitu. Agar kamu Fahrul tidak sok-sokan baca terjemahan kemudian kamu menghakimi sendiri. Kamu namanya sok tahu dengan pandangannya Rasulullah. Ini kan kasihan, begitu. Jadi nanti jadinya penghinaan kepada Rasulullah. Fahrul mengatakan begini, contoh kecil Imam Fahrul, qala Rasulullah SAW. Jadi katanya Rasulullah begini begitu. Apa betul kehendaknya Rasulullah seperti itu? Ternyata dicek pandangannya Fahrul jauh dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau sama Imam Syafi'i beliau mujtahid mutlak, salahnya pahala 1, benar pahala 2. Fahrul level mujtahid belum. Ini kan namanya memfitnah Rasulullah. Sok tahu kan? Nah, seperti itu saya tidak mengharapkan. Apalagi nanti di media muncul ya kan? Muncul di YouTube. Saya santrinya Ustaz Tamim. Aduh, saya putuskan kamu bukan santri saya dulu. Dan begitu. Nah, kita lihat lanjutannya.
Warawa Ibnu Wahab an Ibn Shihab Az-Zuhri. Warawa meriwayatkan Ibnu Wahab an Ibn Shihab Az-Zuhri dari Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala qala. Katanya Ibnu Shihab Az-Zuhri, innal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, innaman sadahu minal ilmi alladhi kana bi aidihim, mereka itu terlepas dari ilmu yang sudah berada dalam tangan mereka. Mereka itu terlepas dari ilmu yang mereka genggam. Sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani ini itu punya kitab apa enggak orang Yahudi? Ya. Kitab apa? Zabur. Hei, kitab apa? Taurat. Kalau orang Nasrani, nah, ketika sebelum dirubah kitab Taurat dan kitab Injil itu, mereka itu sebenarnya juga sama dengan umat Muslim, gitu. Karena mereka itu sebenarnya Muslim, agama mereka sama dengan apa yang kita ikuti. Mereka punya Nabi Musa dengan Nabi Isa. Cuma mereka itu lepas dari ilmu yang sudah mereka genggam. Kapan itu? Hinastaqallu ar-ra'ya wa akhadhu fihi. Ketika mereka merasa bebas dengan pendapatnya dan mengambil dalam pandangan itu. Nah, yang kayak gini nih, seperti itu. Makanya yang hati-hati, siapa itu yang menjaga? Siapa itu? Fahmi. Makanya kamu yang hati-hati. Cara untuk hati-hatinya gimana Ustaz? Cari kamu itu kalau mau berbicara menggunakan riwayat syarahnya para orang-orang, para fuqaha, para alim. Jangan kemudian kamu membaca hadis lalu kamu terjemahkan dengan maksudnya kamu. Ini namanya kamu merasa bebas dengan pendapat kamu. Itu namanya kamu membuat topeng dengan atas nama Rasulullah. Wah, ini katanya Rasulullah, padahal maksudnya Rasulullah, malah disari sama dia lepas dari yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini kan namanya sok tahu dia kan. Sok-sok jadi Imam Syafi'i, sok-sok jadi Imam Maliki kan. Nah, makna yang terjadi di masa sekarang ini luar biasa. Banyak saya temukan di YouTube itu. Cuma saya tidak boleh sebut merek karena saya tidak biasa untuk memfitnah orang. Cuma saya jelaskan, banyak. Luar biasa, langsung mereka mengharamkan begini. Padahal kalau kita masuk kepada kajian usul fikih itu siapa pencipta sejarahnya? Siapa? Muassis kitab usul fikih. Loh, enggak tahu ya. Yaitu Imam Syafi'i. Gitu. Ada tata caranya seperti itu. Nah, saya pengen kalian itu pakar betul lah. Makanya ada kajian usul fikih, cuma lama agak digaji ya. Lama agak digaji. Sehingga intinya di sini ini saya mengharap kepada kita, ayo kita bangun agar kita ini meminimalisir perselisihan. Setidaknya kalau kita ini tidak memperbanyak perselisihan, siapa tahu nanti usia dunia ini masih panjang. Kalau kita sudah berselisih dan bercerai-berai, berarti kita termasuk generasi terakhir kan begitu. Kalau pengen tidak menjadi generasi yang terakhir, ayo jangan banyak berselisih, jangan banyak bercerai-berai. Kemudian satu juga, jangan sok tahu dengan urusannya tetangga. Ini penting ya. Urusan pribadi itu dikuatkan, urusan tetangga kita tidak usah ngurus seperti itu. Kecuali itu salah dan kamu tahu. Kalau kamu tidak alim, diam saja, kamu juga tidak tahu apa-apa kok. Seperti itu. Warawa al-Bukhari fi sahihihi wallahu a'lam bissawab.